Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang macam-macam gaya belajar dan ciri-cirinya. Tapi sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa lebih dahulu agar apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya buat kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, gaya belajar itu banyak sekali. Tapi pada kali ini saya hanya membicarakan 5 gaya belajar dan ciri-cirinya. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua gaya belajar auditory. Yang ketiga gaya belajar kinestetik. Keempat gaya belajar global. Kelima gaya belajar analitik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Merupakan gaya belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Ciri-ciri gaya belajar visual. Pertama, bisa melihat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang bising atau berisik. 3, memiliki hobi membaca. Kemudian yang keempat, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Kelima, belajar dengan melihat dan mengamati siapapun itu, termasuk pengajar. Terakhir, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Yang kedua, gaya belajar auditory merupakan gaya belajar yang lebih mengutamakan indera pendengaran. Orang dengan gaya belajar auditory memiliki indera pendengaran lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Ciri-cirinya gaya belajar auditory. 1, memiliki kemampuan mengingat yang baik dengan mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suara itu terlalu bising atau berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Keempat, dia bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Dan yang kelima, dia tidak suka membaca, tapi lebih suka untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasinya berdasarkan gerakan. Misalnya olahraga, menari, main musik, atau yang lainnya. Nah, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. 1, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau dengan permainan. Yang kedua, ketika menghafal sesuatu, dia akan melakukan suatu gerakan atau berjalan atau yang lainnya. Yang ketiga, menyukai belajar dengan praktek langsung. Keempat, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu dan cenderung tidak bisa diam karena anak ini mudah bosan. Keempat, gaya belajar global merupakan gaya belajar di mana anak memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas.
Ciri-ciri gaya belajar global. 1. Bisa melihat atau melakukan banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Yang ketiga, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Yang kelima, biasanya dalam mengerjakan sesuatu, dia kurang rapi atau cenderung untuk berantakan. Yang kelima, gaya belajar analitik. Merupakan gaya belajar di mana anak memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu, cenderung ditelaah lebih dahulu, secara terperinci, secara detail, spesifik, dan teratur. Sehingga dalam mengerjakan sesuatu, dia pasti bertahap dan berurutan. Nah, ciri-ciri gaya belajar analitik. Anak berfokus mengerjakan satu tugas dan tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Yang kedua, dia berpikirnya secara logika. Yang berikutnya, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugasnya. Terakhir, cara belajarnya itu konsisten dan menetap. Itulah anakku gaya belajar yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dari 5 gaya belajar tadi ada guna dan manfaatnya. Kalian juga lebih mengerti dan memahami gaya belajar saya itu seperti apa. Sehingga kalian bisa fokus, bisa konsentrasi, atau bisa memahami sesuatu itu dengan lebih baik. Dan juga kalian juga pada akhirnya gaya belajar saya yang bagus itu seperti apa. Sehingga bisa membantu kalian selama belajar di SMP YPM 1. Baiklah anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.